Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen serta teman-teman mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Siti Labibah. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Saya mengambil jurusan program studi PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya bagi pendidikan nasional, khususnya di era digital saat ini. Makna pilar dalam konteks pendidikan, yaitu kata pilar di sini dimaknai sebagai alasan tiang penopang atau fondasi utama yang kokoh, sebagaimana bangunan yang berdiri tegak dan kuat karena ditopang oleh pilar-pilarnya. Demikian juga sistem pendidikan kita. Pilar-pilar pendidikan menjadikan landasan nilai, prinsip, dan arah yang menopang seluruh proses pembelajaran. Tanpa pilar yang jelas dan kokoh, pendidikan hanya akan menjadi kegiatan pengalihan ilmu yang tidak memiliki jiwa, arah, atau tujuan yang matang. Pilar inilah yang menjamin pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak tetapi juga membentuk karakter jati diri bangsa. Berikutnya, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kita kenal lewat semboyan terkenal, yaitu ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ing ngarso sung tolodo artinya di depan seorang pendidik harus mampu memberi teladan atau contoh yang baik. Guru, orang tua maupun pemimpin pendidikan harus menjadi modal perilaku, moral, dan sikap yang patut ditiru oleh peserta didik. Ajaran paling kuat bukanlah yang tertulis di buku, melainkan apa yang dilihat dan diteladani langsung dari pendidiknya. Selanjutnya, ing madyo mangun karso, yaitu di tengah-tengah pendidikan harus mampu membangun semangat, kemauan, dan inisiatif peserta didik. Pendidik tidak hanya berdiri di depan, tetapi ikut berada di tengah-tengah siswa, mendorong mereka agar memiliki keinginan kuat untuk belajar, berkreasi, dan berusaha. Di sini pendidik berperan sebagai pembangkit semangat agar anak didik aktif dan bersemangat mengembangkan potensinya. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang berarti di belakang pendidik harus mampu memberikan dukungan, dorongan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Ketika peserta didik sudah mampu berjalan sendiri, pendidik tidak perlu mendikte terus-menerus, melainkan memberi ruang berkembang sambil tetap membantu dan mendukung. Ini adalah bentuk kepercayaan agar anak didik berani, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya yaitu prinsip kesatuan utuh. Pendidik memberi contoh, membangkitkan semangat, lalu mendukung kemandirian siswa. Kita lanjut ke poin 3 yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip di era digital. Pertanyaannya yaitu, apakah ajaran Ki Hajar Dewantara ini masih berlaku di tengah teknologi pembelajaran daring dan dunia maya? Jawabannya sangat relevan, bahkan makin dibutuhkan, namun juga membawa tantangan baru. Pembelajaran daring di sini prinsip ing ngarso sung tolodo tetap berlaku meski pertanyaannya tidak tatap muka. Guru tetap harus memberi contoh lewat cara berkomunikasi, ketepatan waktu, dan ketelitian materi. Tantangannya yaitu ikatan emosional antara guru dan siswa menjadi renggang. Membangkitkan semangat ing madyo mangun karso di layar kaca jauh lebih sulit dibandingkan di kelas nyata. Sementara itu, tuturi handayani menjadi tantangan karena pengawasan langsung berkurang sehingga kemandirian siswa benar-benar diuji. Selanjutnya, literasi digital. Prinsip ing madyo mangun karso sangat penting untuk membangun semangat siswa memilih informasi di tengah banjir berita dan konten. Pendidik harus membangkitkan kemauan siswa untuk berpikir kritis, tidak mudah percaya, dan bijak dalam bermedia. Tantangannya yaitu banyak informasi, salah satu negatif yang justru lebih menarik bagi anak-anak, sehingga tugas pendidik menjadi lebih berat untuk mengarahkannya.
Karakter peserta didik. Di era digital, anak mudah terpapar budaya luar yang belum tentu cocok. Disinilah Ing Ngarso Songtolodo dan Tuturi Handayani berperan. Guru dan orang tua harus jadi teladan etika bermedia, lalu mendampingi anak agar tidak kehilangan jati diri bangsanya. Tantangannya besar adalah masuknya nilai-nilai asing yang bisa menggores karakter jika pondasi dari pendidikan tidak cukup kuat. Peran guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Di sini makna Tuturi Handayani berubah. Guru tidak lagi berdiri di depan menguasai panggung, tetapi lebih banyak berada di belakang atau di samping sebagai pembimbing, penyaring informasi dan penanaman nilai. Tantangannya yaitu guru wajib melek teknologi, jika tidak ia akan tertinggal dan sulit menjadi teladan atau pembimbing yang baik. Prinsip Ki Hajar Dewantara tidak berubah maknanya, tapi bentuk penerapannya harus menyesuaikan cara kita berinteraksi dan belajar di dunia digital. Persoalan pendidikan kita saat ini banyak ragamnya, mulai dari rendahnya karakter, ketimpangan akses digital, hingga tantangan mencetak generasi yang mampu bersaing global namun tetap berakar budaya. Pilar-pilar dari Ki Hajar Dewantara ini memberikan jawaban mendasar. 1. Masalah karakter diselesaikan lewat Ing Ngarso Songtolodo. Perbaikan pendidikan harus dimulai dari perbaikan perilaku pendidik dan pemimpin. Pemimpin anak tidak akan berkarakter baik jika tidak melihat contoh baik dari orang dewasa di sekitarnya. Pendidikan bukan sekadar memberi tahu, tapi membangunkan semangat keinginan dalam diri anak. Masalah ketergantungan atau ketidaknyamanan bersaing dijawab lewat Tuturi Handayani. Pendidikan harus membebaskan potensi anak, memberi ruang berkreasi dan membentuk kemandirian, bukan mencetak manusia yang seragam dan pasif. Jadi pilar pendidikan ini adalah kunci untuk mengembalikan hakikat pendidikan, yaitu memanusiakan manusia di tengah gempuran teknologi dan perubahan zaman. Prinsip Ki Hajar Dewantara adalah kompas yang menjaga pendidikan nasional kita agar tidak kehilangan arah, tapi budaya tetap berdaya guna bagi bangsa. Demikian pemaparan singkat saya mengenai pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya bagi kita semua. Semoga bisa menjadi bahan renungan bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.